Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Kali ini kita tampilkan satu buah pisau sembelih model strike. Ini kacauan saya di Idul Kurban. Video detail sembelihannya ataupun video shot saat menyembelihnya sudah saya posting di status WA, silahkan dicek. Kita pakai di Idul Kurban kemarin dan juga menyembelih sapi di MTSN 1 Kota Malang. Modelnya seperti ini dan kita lepas untuk di Jumat Berkah ini dengan harga 950 free ongkir. 950 free ongkir se-Pulau Jawa. Oke, seperti ini. Sarung kulitnya tebal, kulit sapi asli, model tumpuk ya. Model tumpuk, jahitan atas bawah. Tebal ini. Cetekan dan cantolan ikat pinggang yang cukup gede masuk di ikat pinggang betawian saya, sabuk betawi saya. Cetekan begini, diamankan, dicabut. Nah, bentuk bilahnya seperti ini. Depan belakang menggunakan dural sebagai pengaman dan menambah penampilannya keren. Untuk handlenya ebony wood, kayu ebony yang cukup keras sekali, cukup keras, sangat keras. Opsinya dalam. Untuk dural di bagian depan sedikit panjang, itu menggenggamnya rapat gini. Spes yang disisakan di bagian sini ini perlu perhatian sekali. Ternyata setelah kita mendampingi para sahabat GSN yang pemula, itu kan kita akan mendapatkan banyak ilmu meskipun kita tidak praktek langsung menyembelih. Kita sebagai mendampingi itu tahu. Nah, kalau megangnya asal-asalan, pokok cabut dan begini, ada spes sedikit saja di bagian depan, itu untuk gaya dorik yang notabene ketika gelambir disayatkan ke bawah, itu kan sudah ngebuka atau sobek bagian kulitnya. Nah, saat ditarik ke atas, sobekan bagian atas itu nyangkut di sini, itu nyangkut. Dan kalau panik saat nyangkut ditarik-tarik juga nggak bisa. Kecuali kalau sudah tatak, sudah skillnya sudah bagus, ketika ada nyangkut juga bisa mengatasinya tanpa mengangkat bilah ini, tanpa mengangkat bilah. Jadi tetap sayatannya tetap bagus. Itu kalau dorik. Dan saya sampaikan untuk dorik teknik sembelihan ya, khususnya teknik sembelihan, baik tarik murni, dorong tarik, dorong pro, atau gesek-gesek, baik itu dengan gaya menggenggam seperti ini, gesekannya banyak, atau menggenggam seperti ini, gesekannya banyak, itu semuanya teknik ya, semuanya teknik. Dan maksudnya gaya menyembelih. Dan bagaimana yang ihsan, yang syar'i, ya cuma 2 poin. Yang pertama, sembelihannya prosesnya sangat cepat. Kedua, pisaunya tajam. Lalu kita kembangkan di sini hingga ketemu sembelihan yang cepat itu untuk menitan berapa detik. Diusahakan tidak sampai 3 detik.
kalau di Idul Kurban yang notabene itu kendor, tim kurang solid, ya diusahakan jangan sampai lebih 5 detik seperti itu. Terus selanjutnya gesekannya diusahakan jangan sampai lebih dari 3 kali gesekan. Misal tarik murni, seret, ditarik, ternyata bawah belum, karena saat digesek itu bilah masih berjalan sambil menyobek kulit. Ini sapi itu jenisnya banyak, tidak pasti tipis. Kalau pas tipis alhamdulillah berhasil sekali tarian. Kalau sapinya jenis coklat atau hitam yang tebal, alot walaupun tidak ada gelambirnya, saat ditarik itu masih menyobek dikit terus putih akhirnya sobek kan, merah terus keluar darah putih, seret, putih keluar darah kan, seret. Nah itu ya, bukan keluar darah putih maksudnya. Saat disobekkan itu kulit ngebelah itu ada putihnya, terus daging, terus saluran darah terputus, akhirnya muncrat darahnya, seret. Itu tidak bisa tuntas sekali, maka diturunkan, terus diangkat lagi boleh, atau diturunkan saja. Kalau sudah sempurna cukup, berarti 2 kali gesekan dengan proses yang cepat, kurang dari 5 detik. Kok kurang, langsung turunkan lagi. Kalau pengen mantep lagi, diangkat lagi jadi 3 kali gesekan. Itu tarik murni yang tidak bisa tuntas sekali tarian. Selanjutnya dorik juga demikian, dorong ke bawah, sempurnakan ke atas. Itu berarti kan sama kayak tarik murni, tapi ini dimulai dari atas. Itu 2 kali gerakan. Kalau sudah pengalaman, sudah bisa tekanannya pas, itu dorong ke bawah saja sudah tuntas. Sama halnya dengan tarik ke atas, tuntas. Nah ini karena saya sampaikan sedetail ini karena ada beberapa, ya tidak beberapa sih, ada oknum yang sekiranya mungkin, ya saya belum lihat sembelihannya beliau tarik murni, menguasai teknik tarik murni dengan bilah pendek, terus menyampaikan kepada bawahan-bawahannya, anak didiknya, karena beliau dewan penasihat, terus mengatakan, memberi statement bahwasanya dorik itu tidak ada niatan sekali sayatan, katanya begitu loh. Kalau niat itu mohon maaf, nun sewu, ngapunten ya, niat itu kan dalam hati kita. Sembelihan yang bagaimana itu, dorik saja bisa sekali dorong langsung tuntas kok. Itu sama dengan tarik murni. Tarik murni ketika tidak berhasil juga kita bisa memberikan statement atau mencela lah gitu. Tapi kita semuanya ini belajar, tidak ada yang dikatakan profesional, karena yang sembelihannya profesional bagus, bahkan cuman sekali 1 tangan begini, bahkan pakai gamis, pakai baju koko, baju tako, pakai sarung, sembelihannya bagus pun itu juga beliau tidak mengikat dan merobohkan, dan mengikat sapi, dibantu tim. Berarti timnya yang solid gitu, sembelihannya jadi bagus, karena cuman tinggal gini aja, tenaganya nggak kehabis, nggak terkuras saat proses merobohkan dan mengikat gitu. Jadi tidak perlu kita mencela yang lain kalau kita akan memberikan pendidikan. Naiklah tanpa menjatuhkan gitu, berjalanlah ke depan tanpa menyikut yang belakang, seperti itu mungkin. Jadi bisa diolah kata-katanya, dirubah, kita tidak menjatuhkan yang lain begitu. Ketika memberikan edukasi kepada teman-temannya, anak didiknya, ataupun jamaahnya, seperti itu ya. Meskipun ahli di bidang kayak sembelihan, kayak tarik dengan bilah yang pendek begitu. Jadi saya juga demikian, saya siap menerima masukan, saran, kritikan itu, asalkan yang membangun. Seret, ada contohnya baik, terutama contoh yang menyampaikan gitu. Kadang-kadang sembelihan kita bagus pun masih banyak yang mencela dari sini sana sini. Jadi kalau di Idul Kurban itu pasti ada saja sembelihannya bagus, cara mengikat merobohkannya sudah bagus, tapi ada satu tim yang berbuat kurang ihsan. Nah, akhirnya dapat masukan, itu sebaiknya begini. Nah, seperti itulah ya, itu hiruk pikuknya di Idul Kurban. Baik, kembali saya sampaikan, ini gacuan saya di Idul Kurban kemarin.
dan alhamdulillah mendapat kehormatan saat menyembelih, saat saya membantu di MTSN Malang. Itu diberi kesempatan oleh Abah Muji selaku Dewan Penasehatnya Juleha di Kota Malang ini, dan juga sahabat GSN, solid, kental saya sama beliau, kental banget. Jadi kita sudah kayak saudara, saran, kritik, masukan apapun kita sampaikan. Ini saya pakai kayak Dorik yang sebenarnya saya lihat sepertinya tebal, gede, walot, saya pegang langsung, saya 2 tangan sudah gitu. Jangan ragu ketika kita megang satu gelambir, terlihat kencang, saat turun lalu kita tarik. Nah ini fungsinya, space ada di belakang, jempol kita bisa mengunci secara cepat, set ini begitu. Ini kita lepas di harga 950, free ongkir sepulau Jawa. Gacuan. Kita detailkan dulu. Materialnya ini baja HSSM2, HSSM2. Tebal sih ini. Kebetulan tebal. 29,5, panjangnya 29,5, di pangkal terlebarnya 3,5 dan memiliki ketebalan ini 5,5 mili, menipis landai, 5,5 tebal. Terus SOP penyembelihan ini yang terpenting. Mau pakai pisau ukuran berapapun, material apapun, modelnya seperti apapun, ini harus disetroping. Sebelum dipakai disetroping, diteskan di kertas HVS, dan bila perlu tisu. Ini wajib, tisu apapun bisa, kecuali tisu magic ataupun tisu basah, itu tidak bisa. Oke, diteskan. Ini harus belajar untuk mengukur ketajaman itu. Kalau di tisu sudah lancar seperti ini, halus sayatannya, nah itu insya Allah tidak menyakiti hewan kurban. Seperti ini, kalau ketajamannya halus seperti ini, masuk sudah. Ataupun di kertas, ini harus ditingkatkan, skill kita ditingkatkan. Kita harus mempersiapkan betul-betul. Walaupun kita belum bisa mengasah, umpamanya kita waduh nggak bisa ngasah saya, apalagi itu golok atau pisau yang tajam, yang bagus, yang mahal, saya belum bisa mengasah. Nah, setidak-tidaknya menjaga dan merawatnya. Bagaimana? Ya itu tadi, dengan cara disetroping begini, lalu skill kita ditingkatkan dari yang biasanya hanya di selis kertas, dinaikkan ke selis tisu. Macam-macam tekniknya. Kalau saya kan cuman gini di kertas, ada yang digulung, ada yang dipuskat, puskatnya ada yang dicek, ada yang dilepas, megang gini, seret gitu, macam-macam. Itu juga teknik cara mengetes ketajaman. Terus ada yang digulung, di pelan digesekkan, kalau gigit ya seret gitu, terpotong gulungannya, berarti sudah tajam. Ada yang satu gulungan, ada yang 2, ada yang 3, ada yang bahkan 4, pelan gini, tanpa dilem bawahnya atau dikasih lakban atau apapun, solasi, enggak. Gulungannya saja yang dikasih solasi, tapi ditaruh di meja, diginikan. Itu semuanya teknik marketing seorang seller, terserah mau teknik bagaimanapun. Tapi kalau di GSN, saya saranin untuk bisa slice tisu. Nanti kalau misalkan begini, seret, ini kok rasanya kok berbeda ya, kurang, kok berindil ya, disetroping lagi, sambil belajar menstroping. Misalkan berindil begini, disetroping, baik cara dengan posisi berdiri, posisi duduk. Tapi kalau posisinya seperti ini, menstropingnya itu kurang powernya. Sebaiknya taruh di meja, dikasih tatakan supaya tidak licin, diberi tekanan dan sudut. Nah, itu nanti hasilnya ketemu ketajamannya, jadi semakin tajam. Itu untuk mengetes ketajaman, menjaganya gitu. Sebaiknya juga punya sharpening atau honing, itu sharpening yang premium, baik pabrikan, terserah mau pabrikan yang apa, yang penting yang dibutuhkan adalah ini gritnya, grit kehalusan atau sedikit kasar, itu sesuai kebutuhan gitu. Dilengkapi lah semuanya, peralatannya, segala sesuatunya dilengkapi, agar ketika kita dijadikan seorang eksekutor, diberi amanah oleh masyarakat ataupun lembaga, kita itu selain prosesnya bagus,
yang terpenting saat mengeksekusinya itu tidak banyak gesekan, tidak banyak waktu yang dibutuhkan. Seret, terserah itu tekniknya. Yang penting tajam dan cepat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf bila mana ada salah-salah kata yang saya sampaikan sehingga menyinggung hati dan perasaan. Akhiran wal faminkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.